Saudara, kita sekarang akan mulai belajar firman Tuhan. Saya percaya sekali lagi bulan ini saudara kita akan sangat-sangat diberkati sekali melalui firman Tuhan yang disampaikan. Karena kita sedang belajar iman yang tidak pernah gagah. Saya percaya ini firman yang luar biasa sekali. Ya, banyak orang kadang-kadang aku sudah mengimani, tapi kenapa gagah, kenapa tidak berhasil? Hari ini atau bulan ini minimal kita akan dengar seri khotbah iman yang tidak pernah gagal. Siapa yang rindu iman saudara? Apa yang saudara imani gak pernah gagal? Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saya percaya itu menjadi kerinduan kita yang luar biasa saudara. Minggu yang lalu kita sudah belajar yang pertama, sesi pertama, saudara, supaya iman kita tidak pernah gagal, maka saudara kita harus tahu dulu bahwa ya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, lalu kita imani sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita imani sesuai dengan rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar mengimani keinginan pikiran kita, mengimani yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka iman seperti itu tidak pernah gagal. Karena itu yang merencanakan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai, maka Tuhan akan menggenapi, maka itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin saudara. Dan yang dahsyatnya, yang luar biasanya adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu indah. Itu luar biasa. Itu besar. Itu suatu yang ajaib bagi setiap kita. Bahkan seringkali jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan, seringkali jauh lebih baik daripada yang kita inginkan sendiri. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan sampai, apa yang tidak pernah kita dengar sampai, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang dirancangkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu suatu yang luar biasa sekali saudara. Punya iman seperti itu, kita tidak pernah gagah. Apa yang kita imani pasti akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi saudara, yaitu tentang kesimpulan saudara. Penting sekali kita ya menentukan kesimpulan setelah kita mendengar tentang rencana Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa. Maka saudara, kita harus ambil kesimpulan kita tentang rencana Tuhan tentang hidup kita akan menentukan saudara masa depan kita, akan menentukan apa yang kita katakan, akan menentukan apa yang kita pikirkan, bahkan juga akan menentukan apa yang kita lakukan, dan akhirnya itu akan menentukan kehidupan kita, menentukan masa depan kita saudara. Kalau kita sudah dengar minggu yang lalu rancangan Tuhan dalam hidup kita yang begitu luar biasa indahnya, yang begitu luar biasa besarnya, yang begitu luar biasa baik dan ajaibnya, yang begitu luar biasa bagi setiap kita, tapi kita tetap punya kesimpulan yang jelek saudara tentang hidup kita, tentang masa depan, tentang segala sesuatunya. Sekalipun ada rancangan Tuhan yang baik, maka sekali lagi kita juga akan berpikir jelek, kita juga akan berkata jelek, kita juga akan melakukan atau bertindak jelek. Maka juga sama, kita akan mengalami yang jelek, kita akan menjadi yang jelek saudara. Tapi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan minggu yang lalu, rancangan Tuhan yang luar biasa itu saudara, lalu kita ambil kesimpulan, kalau begitu hidup kita pasti mengalami yang luar biasa seperti dirancangkan Tuhan. Ambil kesimpulan yang baik, maka kita juga akan berpikir baik, maka kita juga akan berkata baik, maka kita akan bertindak yang baik, maka yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka masa depan kita adalah masa depan yang baik, yang penuh dengan pengharapan yang dikatakan oleh firman Tuhan saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Jadi ambil kesimpulan saudara yang baik, karena kesimpulan itu akan menentukan pikiran kita, menentukan perkataan kita, menentukan tindakan kita, dan menentukan apa yang kita alami, dan menentukan masa depan kita. Kita bisa belajar di Alkitab, ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan
Tuhan sudah merencanakan, oh tanah yang indah, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Seperti tadi Holy Land, saudara. Oh baru lihat sekarang saja, masih semua kagum, diberkati luar biasa. Mereka itu sudah mendengar rancangan Tuhan untuk mereka. Mereka akan dapatkan tanah yang luar biasa. Saudara, diutus 12 pengintai supaya melihat apa yang dirancangkan, dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Tapi sayang, ya setelah rombongan itu pulang, ada 10 orang yang memberi laporan dengan kesimpulan yang tidak baik. Saya ulangi lagi, saudara. Mereka sudah dengar tentang rancangan Tuhan yang luar biasa, saudara. Maka mereka diberi kesempatan melihat, mengintai. Tapi sayang, waktu pulang, kesimpulan mereka yang disampaikan itu jelek. Kesimpulan mereka jelek. Memang tanahnya baik, memang luar biasa, tapi ada raksasa yang luar biasa. Wah, kita hanya seperti belalang, diinjak pasti mati. Lalu mereka ambil kesimpulan, kita tidak mungkin bisa masuk. Kalau kita nekat masuk, kita diinjak sudah mati. Jadi tidak mungkin bisa masuk. Kita pasti mati di padang gurun atau kembali saja ke Mesir. Ini kesimpulan mereka. Yang mereka pikirkan jadi jelek, tidak sesuai dengan rancangan. Yang mereka katakan, yang mereka laporkan juga jelek tentang kejelekan, saudara. Lalu yang mereka tindakan, berontak pada Musa, juga jelek, saudara. Akhirnya yang mereka alami jelek. Mereka sungguh-sungguh mati di padang gurun. Sekalipun ada rancangan Tuhan yang sudah mereka dengar, yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang sudah mereka intai, saudara, tetap saja karena kesimpulan mereka adalah jelek, yang dipikirkan jelek tentang hidup dan masa depan, yang dikatakan jelek tentang hidup dan masa depan, yang dilakukan jelek, saudara. Akhirnya yang jelek datang, masa depannya jadi jelek. Tapi Yosua dan Kaleb beda sekali terhadap rancangan Tuhan. Oh, punya kesimpulan. Oh, kalau begitu masa depan kita cerah. Kita akan masuk ke tanah yang luar biasa, yang penuh dengan madu susu. Kita akan kalahkan raksasa. Sebab yang berjanji adalah Tuhan yang menepati janji. Yang menyertai kita lebih besar daripada raksasa. Yang menyertai kita, Tuhan kita ahlinya kalahkan raksasa. Kesimpulannya, kita akan dapat sesuatu yang luar biasa. Kita dapat tanah yang luar biasa. Kita dapat anugerah yang luar biasa. Yang dipikirkannya baik, yang dilaporkan dikatakan baik, tindakannya baik, saudara. Hanya ngalami yang baik. Tanah Kanaan, tanah perjanjian mereka dapatkan. Bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi para pemimpin. Memimpin yang lain, memimpin umatnya masuk dalam kegerakan yang kedua, masuk ke tanah yang dijanjikan, mendapatkan tanah yang dijanjikan, saudara. Oh, itu suatu yang luar biasa. Tergantung apa kesimpulan kita terhadap rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah kita dengar, saudara. Sekalipun kita sudah dengar, sudah pelajari, saudara, tapi kalau kita tetap punya kesimpulan yang jelek tentang hidup kita, tentang masa depan kita, tentang segala sesuatunya, maka berpikir jelek, berkata jelek, bertindak jelek, dan mendapat yang jelek, mengalami yang jelek, masa depannya jelek. Tapi kalau kita, saudara, mengimani, saudara, yang baik, kesimpulannya karena baik, ini luar biasa sekali. Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu bisa menepati janji. Kesimpulannya berarti baik, berpikirlah baik, berkata baik, perjuangannya, tindakannya baik, mengalami yang baik, masa depannya jadi baik, saudara. Dua kelompok, oh, dapat janji yang sama, mendengar yang sama, melihat yang sama, makan buah yang sama, pulang bersama-sama, tapi kesimpulannya beda. Yang 10 kesimpulannya jelek, maka sekali lagi mereka berpikir jelek, berkata jelek, bertindak jelek, dan jelek yang datang dalam kehidupan mereka. Yang 2 orang kelompok kedua, oh saudara, mempunyai kesimpulan yang baik, kembali berpikir baik, maka katanya baik, kesaksiannya baik, maka tindakannya baik, mendapat yang baik, masa depannya menjadi baik. Jadi saudara, sangat tergantung kesimpulan kita, saudara, terhadap segala sesuatunya.
Kita bisa belajar juga dari hal yang lain banyak, saudara, tentang tabut Allah, tabut perjanjian. Oh, semasa perjalanan mereka, Tuhan pernah perintahkan Musa, buat satu tempat ibadah dan buat tabut perjanjian. Di situ aku akan hadir supaya aku menyertai umatku, supaya umatku mendapat petunjukku, supaya umat Allah mengalami kemenangan-kemenangan dalam penyertaanku, saudara. Tapi saudara, sampai pada waktunya zaman Saul dan Daud, dua orang itu punya kesimpulan yang berbeda. Sama-sama tabut Allah yang sama. Kesimpulan Daud ini hanya ibadah rutinitas biasa saja. Biar simpulannya nggak ada apa-apanya. Saudara, pikirannya nganggep nggak ada apa-apanya, saudara. Perkataannya, saudara, nggak ada apa-apanya. Tindakannya nggak pernah menghormati tabut Allah, tabut perjanjian. Akhirnya, saudara, mengalami yang tidak baik. Hadirat Allah tidak dinyatakan, penyertaan Allah tidak dinyatakan, kuasa Allah tidak terjadi, dan saudara mengalami kekalahan, masa depannya hancur. Daud beda, melihat tabut perjanjian, dia punya kesimpulan, ini penting sekali, aku harus ambil dari sana, Bukit Gibeon ke kotaku, supaya bisa aku hormati. Ini penyertaan Allah akan membuat aku bisa memimpin dengan baik, akan membuat Tuhan menyertai, akan datangkan kemenangan. Punya kesimpulan yang baik tentang tabut perjanjian, saudara. Maka berpikir baik, maka berkata baik, bertindak baik, dibawalah tabut perjanjian itu, saudara. Dihormati, dihargailah Tuhan, saudara. Maka ngalami yang baik, hadirat Tuhan turun, penyertaan Tuhan turun, rema petunjuk dari Tuhan turun, saudara. Penyertaan Tuhan turun, maka kemenangan terjadi, maka berkat dicurahkan, maka ngalami satu yang baik dan yang luar biasa di dalam kehidupan, saudara. Saya berdoa, saudara, supaya kita juga bisa menghargai hal seperti ini. Ibadah juga sama, saudara. Ibadah seperti ini tergantung kesimpulan saudara. Saudara bisa punya kesimpulan, ibadah ibadah. Orang Kristen minggu kebaktian, gak ada apa-apanya, saudara. Kalau saudara kesimpulannya kebaktian itu biasa saja, gak ada apa-apanya, saudara juga akan berpikir biasa saja. Ngomongnya kalau pujian biasa saja, saudara. Saudara, tindakan saudara biasa saja, gak nyembah dengan sungguh-sungguh, gak memuji dengan sungguh-sungguh. Yang dialami saudara biasa saja, pujiannya biasa saja. Kalau ditanya orang, khotbahnya biasa saja, katanya gitu, saudara. Yang saudara dapatkan biasa saja, pulang saudara tetap biasa saja. Kalau biasanya dosa, tetap dosa, saudara. Kalau biasanya tertekan, sakit hati, pulang tetap sakit hati, saudara. Biasa saja, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara ambil satu kesimpulan, ibadah itu luar biasa. Di ibadah kita menghormati Tuhan, ketemu dengan Tuhan, dapat rema dari Tuhan, dapat pengurapan dari Tuhan, dapat petunjuk dari Tuhan, dapat kekuatan dari Tuhan, bisa mengalami kemenangan. Saudara datang sudah berpikirnya berbeda, saudara ngomongnya kalau memuji beda, dengarkan firman Tuhan beda, tangkapnya beda. Saudara akan mengalami zaman Tuhan, saudara akan dapat rema, saudara akan dapat perubahan mujizat, saudara pulang dengan berkat yang besar. Tinggal kesimpulan saudara. Kalau saudara punya kesimpulan, pujian penyembahan itu hanya nyanyi, biasa lagu, gak beda di Roma. Saudara akan berangkat, gak apa-apa terlambat, baru pujian penyembahan, belum firman. Nganggap pujian penyembahan gak ada apa-apanya, pikirannya biasa, ngomongnya pujian penyembahan gak ada apa-apanya. Saudara pujian penyembahan biasa saja, tetap saja gak ngapa-ngapa. Saudara gak pernah ngalami hadirat Tuhan yang nyala, hadirat Tuhan nyata. Zaman Tuhan luar biasa. Suka terlambat. Mungkin kalau kamu suka terlambat karena kamu kesimpulannya pujian itu gak penting, hanya biasa saja. Betul saudara? Betul saudara? Saudara gak diberkati. Tapi kalau saudara nganggap pujian penyembahan itu penting, luar biasa, kesimpulan saudara ini berharga. Apa? Merendahkan diri, mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, ngalami hadirat Tuhan. Saudara berpikir dengan baik, saudara akan memuji dengan baik, saudara bertindak dengan baik, saudara akan ngalami yang baik, diberkati melalui pujian penyembahan. Dengar khotbah juga sama, saudara. Kalau saudara dengar khotbah seperti Allah
itu ngomongannya Pak Ubaja, biasa saja. Gini gitu saudara. Ya saudara berpikirnya biasa saja, gak ada apa-apanya. Ngomong ya khotbahnya ya ini itu saudara. Saudara tindakannya saudara mendengar khotbah ya kadang-kadang masih ngalamun, pikirannya mengembara kemana-mana saudara. Kadang-kadang ngobrol dengan sebelah, saudara gak akan dapat apa-apa. Firman Tuhan ya biasa saja untuk saudara, hidup saudara biasa saja. Tapi kalau saudara punya kesimpulan, wah firman Tuhan ini akan jadi rema, ini jadi petunjuk dalam hidupku, wah ini penting, aku bisa mengerti, aku bisa melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saudara akan berpikir beda, saudara akan berkata beda, saudara akan dengarkannya beda, saudara akan dapat berkat beda, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Tambah satu lagi ya saudara, enggak nyinggung, hanya nyinggol terhadap doa berkat. Ada orang nganggap doa berkat ya biasa, itu hanya doa penutup biasa, kesimpulannya doa itu berkat itu biasa. Begitu hampir selesai, sebelum doa berkat gerutuk gitu saudara, pulang gak ada apa-apanya kok saudara. Berpikir biasa, ngomongnya itu biasa, gak ada apa-apanya, tindakannya biasa, gak pernah dapat anugerah suatu dari doa berkat. Padahal saudara kalau tahu tentang Yakub dan Esau sama saudara. Oh itu tentang berkat itu luar biasa sekali. Oh Esau nganggep gak penting, Yakub nganggep penting. Kalau bisa ayahnya yang diurap itu mendoakan dia, memberkati dia, dia akan dapat sesuatu yang luar biasa, lebih daripada kambing domba, menentukan masa depan. Dia berpikir beda baik, dia bertindaknya luar biasa, dia dapat itu luar biasa sekali. Betul saudara? Betul saudara? Kalau saudara nganggap doa berkat itu penting, saudara sebelum pulang terima berkat yang melimpah pulang, saudara nggak akan pulang. Tunggu dulu, aku mau diberkati lebih lengkap lagi. Saudara tidak akan gerutuk-gerutuk pulang. Jangan gerutuk-gerutuk pulang gitu saudara. Betul, kesimpulan kita menentukan pikiran kita, menentukan perkataan kita, menentukan tindakan kita, dan itu menentukan apa yang kita alami. Betul saudara, menentukan masa depan kita saudara. Kesimpulan itu sederhana, tapi menentukan sekali saudara. Tentang hak kesulungan juga sama. Ya Esau nganggap itu nggak penting, Yakub nganggap itu penting. Maka cara berpikir Esau, ya asal-asalan saja saudara. Ngomongnya asalan untuk apa? Sudah aku jual saja bubur kacang merah, lebih enak bubur kacang merah. Hak kesulungan kelak ada apa enggak aku belum tahu, benar apa enggak aku belum tahu. Tindakannya salah saudara. Hak kesulungan dijual hanya dengan ya semangkok bubur kacang merah saja. Akhirnya saudara dia mengalami kerugian besar, masa depannya saudara tidak baik. Yakub nganggap janji sulung itu luar biasa. Pikirannya menghargai, perkataannya menghargai, tindakannya memperjuangkan. Dia ngalami. Satu lagi, keluarga Daud terhadap Daud saudara. Keluarga Daud nganggep Daud, kesimpulannya mereka, Daud ini nggak ada apa-apanya. Samuel mau datang, Daud pergi saja. Kamu nggak mungkin dipilih membalakkan 2-3 ekor kambing domba. Nggak ada hitungannya saudara. Pikirannya salah, ya perkataannya salah, tindakannya salah saudara. Beda sekali saudara. Ya salah saudara. Tapi Samuel saudara karena ngerti rencana Tuhan, panggil Daud itu kemari, lalu dia urapi Daud. Daud ngalami sesuatu. Yang pasti kesimpulan kita mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi langkah kita, mempengaruhi hidup kita, masa depan kita. Lah itu sesuatu yang luar biasa. Saudara sudah dengar rancangan Tuhan untuk saudara apa? Indah, betul? Siapa yang percaya rancangan Tuhan untuk hidup saudara? Siapa yang percaya rancangan hidup saudara jelek? Angkat tangan. Enggak tahu saudara. Siapa yang percaya rancangan Tuhan untuk hidup saudara baik, indah, luar biasa, dahsyat? Tapi sekarang saya mau tambah supaya saudara lebih jelas. Setelah saudara hidup puluhan tahun sampai sekarang, ngalami masalah, ngalami kegagalan, lihat keadaan hidup saudara, orang nggak punya, pendidikan rendah, saudara sering gagal. Apa kesimpulan saudara tentang masa depan saudara? Coba sekarang tangkap, ini aplikasinya.
hari ini atau hari-hari ini, kesimpulan saudara tentang masa depan saudara apa? Saudara biasa-biasa saja nantinya, atau saudara akan bangkrut, atau saudara akan mati karena sakit saudara makin parah, lihat sakit saudara. Apa saudara, ya kesimpulan rumah tangga saudara akan hancur karena sudah bentrok terus. Atau kesimpulan saudara akan masuk penjara karena terlilit utang banyak, gak bisa bayar. Atau saudara punya kesimpulan pelayanan saudara hancur. Atau bagus. Saudara dengar, kadang-kadang kita sudah dengar firman, tapi masih ambil kesimpulan yang salah. Aku orang yang tidak berguna, seperti lilin kecil, kedap-kedip, hidup mati. Nanti satu kali kena angin badai yang keras, pet, mati, nggak ada gunanya. Kadang-kadang salah. Betul? Seperti 10 pengintai. Sudah dengar rancangan Tuhan, tapi karena lihat raksasa yang tinggi, yang besar, yang bengis, yang galak, yang kelihatan dahsyat, kesimpulannya salah. Betul saudara? Apa kesimpulan saudara untuk masa depan saudara? Apa kesimpulan saudara untuk studi saudara yang masih studi? Apa kesimpulan saudara untuk keluarga saudara? Apa kesimpulan saudara untuk pekerjaan saudara? Apa kesimpulan saudara untuk keuangan saudara? Apa kesimpulan saudara untuk pelayanan saudara? Apa kesimpulan saudara untuk kelompok saya saudara? Apa kesimpulan saudara? Itu akan menentukan pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu, dan itu akan menentukan apa yang kau alami. Itu menentukan masa depan. Demikian juga terhadap gereja kita. Kalau kita punya kesimpulan jelek, sekalipun kita sudah dengar dari awal sampai sekarang karya Tuhan yang luar biasa, janji Tuhan setiap bulannya, saudara akan berpikir jelek, saudara akan ngomong yang jelek tentang gereja kita, saudara akan bertindak tingkah laku yang jelek dalam gereja kita, saudara akan mengalami yang jelek, masa depan saudara jelek. Tapi kalau saudara setelah mendengar firman, saudara tangkap, mengimani yang direncanakan Tuhan, itu indah, itu luar biasa. Berpikir baik tentang gereja kita, berkata baik tentang gereja kita, berlaku baik terhadap gereja kita, saudara akan mengalami kebaikan. Saudara akan mengalami anugerah dalam gereja. Saudara akan mengalami berkat, saudara akan mengalami mujizat, saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa, dipakai luar biasa dalam gereja kita. Dan masa depan saudara luar biasa. Tergantung kesimpulan saudara. Untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara, untuk studi saudara, untuk pekerjaan saudara, keuangan saudara, untuk gereja kita. Semuanya kesimpulannya terhadap kelompok saya, terhadap anggota kelompok saya, terhadap PKS saudara, terhadap saya, semua itu akan berlaku. Tergantung kesimpulan kita. Itu mempengaruhi pikiran, perkataan, tindakan, dan yang kita alami saudara. Dan saya percaya itu luar biasa sekali dalam kehidupan kita, dan mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa saudara. Lalu saudara, kita akan pelajaran kedua, bagaimana caranya kita bisa ambil kesimpulan yang baik. Siapa yang rindu punya kesimpulan yang jelek, angkat tangan. Gak ada ya. Siapa yang rindu saudara sejak saat ini punya kesimpulan yang baik, angkat tangan. Katakan, Tuhan, aku rindu punya kesimpulan yang baik, supaya berpikir baik, supaya berkata baik, supaya bertindak baik, supaya mengalami yang baik. Masa depanku baik, sebab Engkau baik Tuhan. Caranya harus kita melihat, saudara, seperti yang Tuhan lihat. Jangan kita melihat seperti yang kita lihat saja, itu jadi kesimpulan. Kesimpulan kita dasarnya bukan dari yang kita lihat dengan mata jasmani saja, tapi kesimpulan kita harus dari yang dilihat oleh Tuhan. Saudara, itu penting sekali. Saudara, 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17 tolong dibaca. 2 Raja-Raja 6 ayat yang 16 dan 17. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat.
Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara perhatikan, saat itu mereka sedang dikumpung oleh tentara musuh, saudara. Lalu waktu bujangnya bangun pagi lihat jendela, lihat dikepung tentara yang begitu banyak, mereka hanya berdua. Lalu ambil kesimpulan, pasti mati mereka. 2 orang dikepung pasukan yang besar. Lalu bujangnya berpikirnya mati nanti. Lalu spontan mulutnya teriak, mati kita pasti nanti. Oh Tuanku, oh mati kita, dikepung saudara. Lalu saudara, langkah-langkahnya ketakutan, hidupnya tidak baik langkahnya. Akhirnya itu bahaya sekali saudara, hidup penuh dengan ketakutan. Lalu Elisa lihat di depan. Dia tidak hanya melihat apa yang dilihat dengan mata, tapi dia bisa melihat dengan mata rohnya, mata rohaninya. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengepung kita. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Dia berpikir benar, dia berkata benar, dia selalu mengalami hal yang baik saudara. Bahkan dia lalu berdoa supaya bujangnya juga dibukakan, bukan hanya dengan mata lahiriah saja, bisa melihat dengan mata rohani, mata yang sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan, bisa melihat rancangan Tuhan, bisa lihat penyertaan Tuhan, bisa melihat pertolongan Tuhan, bisa melihat kebaikan Tuhan saudara, sehingga berpikir benar, sehingga berkata benar, sehingga bertindak benar, sehingga mengalami yang benar, yang baik dan penuh dengan anugerah. Melihat seperti yang Tuhan lihat. Betul? Abraham dan Sarah sudah dapat rancangan Tuhan. Nanti akan diberkati luar biasa. Keturunannya akan saudara menjadi bangsa yang besar. Tapi sekian lama belum menjadi kenyataan. Abraham lihat istrinya mandul. Enggak mungkin. Abraham lihat dirinya makin tua. Saudara, lalu dia berpikir enggak mungkin. Dia akan mati nanti tanpa anak. Waktu Tuhan berkata, aku akan berkati engkau, perkataannya salah. Untuk apa Tuhan berkat banyak-banyak? Sebentar kami mati, enggak punya anak. Berkat ini hanya untuk hamba-Ku saja. Lalu tindakannya salah, saudara. Dia keliru, kenapa? Melihat hanya dengan matanya sendiri, tidak melihat dengan mata Tuhan. Cara Tuhan melihat, lalu Tuhan ajari dia keluar dari kemah. Sekarang melihat yang seperti aku lihat, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit. Lihat seperti yang Tuhan lihat. Lihat seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Lihat seperti yang sudah disediakan oleh Tuhan. Bukan keadaan sekarang, bukan dengan mata jasmani saja. Lihat seperti yang Tuhan lihat, seperti Tuhan rencanakan, saudara. Waktu Abraham berubah, mulai lihat, dikatakan dalam Alkitab, dia lihat seperti yang Tuhan lihat, seperti yang Tuhan janjikan. Maka percayalah Abraham, imannya bangkit. Dia mulai berpikir benar, dia mulai berkata benar. Saudara, dia mulai bertindak benar. Dan akhirnya ngalami kebenaran firman, ngalami janji Tuhan, ngalami mujizat Tuhan. Masa depannya diberkati. Apa yang saudara lihat? Bagaimana saudara lihat? Saudara lihat dengan mata jasmani, telinga jasmani, keadaan saudara, keadaan keluarga saudara, keadaan keuangan saudara, nilai saudara, keadaan kelompok saya saudara, keadaan situasi sekarang. Atau saudara melihat dengan cara Tuhan melihat, sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalau saudara ingin punya kesimpulan yang baik, lihatlah cara Tuhan melihat, jangan cara manusia melihat. Cara manusia lihat akan tertipu, karena dunia ini berubah-berubah. Sedikit baik, sebentar jelek, sebentar siang, sebentar malam, sebentar memuji, sebentar mencela. Betul? Itu dunia. Kalau dengan ini, tua, mandul, betul? Dikepung musuh, dikepung utang. Orang berkata, kamu pasti gagal. Jangan. Itu jadi kesimpulan hidup saudara. Ambillah kesimpulan sesuai dengan yang Tuhan
janjikan, yang Tuhan rencanakan, cara Tuhan melihat. Saudara akan punya kesimpulan yang baik. Saudara akan berpikir baik. Saudara akan berkata baik. Saudara akan bertindak baik. Saudara akan mengalami yang baik. Boleh saat ini gagal, tapi akhirnya akan diakhiri dengan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu yang dirancangkan oleh Tuhan, itu yang dijanjikan oleh Tuhan, itu yang disediakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Boleh saat ini saudara kelihatannya tekanan-tekanan berat, saudara. Tapi sekali lagi belajar melihat seperti Tuhan melihat. Ini hanya proses, sebentar lagi akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan adalah pembela agung. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Boleh masalah-masalah datang, tapi masalah justru mendatangkan ketekunan. Masalah justru mendatangkan kemenangan. Masalah justru mendatangkan mahkota, saudara. Amin. Boleh saudara goncangan terjadi ini dan itu, tapi saudara belajar melihat cara Tuhan melihat, supaya saudara bisa lihat mujizat. Badai diteduhkan oleh Tuhan. Ternyata Tuhan kita berkuasa atas badai. Boleh saudara kebutuhannya banyak, mungkin kekurangannya banyak, tapi justru supaya saudara bisa melihat berkat Tuhan lebih banyak, bisa mengalami mujizat yang lebih besar. Itu adalah rancangan Tuhan. Jangan melihat dengan cara kita melihat apa yang dengan mata kita. Lihatlah dengan cara Tuhan melihat. Lihatlah sesuai dengan rancangan Tuhan. Saudara akan punya kesimpulan yang baik. Berpikir baik, berkata baik, bertindak baik, pasti ngalami yang baik. Karena apa? Tuhan kita itu baik. Dia nggak bisa tidak baik. Tuhan hanya ada satu, baik. Tidak setengah baik, setengah jelek, enggak. Tidak kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek, enggak. Tuhan itu baik, titik. Keadaan yang berubah. Saudara. Betul saudara? Nah saudara, cara Tuhan melihat, saya percaya itu penting sekali. Maka saudara, supaya kita bisa terus punya kesimpulan yang baik, sehingga kita terus berpikir baik, berkata baik, saudara, bertindak baik, senantiasa mengalami kebaikan, saudara. Ya, jadilah mata yang baik, yang bisa selalu, kata-kata selalu, melihat ya yang baik, berkat Tuhan, rencana Tuhan. Selalu saudara, cara melihat itu penting, jaga mata. Lukas 11 ayat 34 dibaca dulu. Injil Lukas 11 ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara, kenapa harus terus jaga mata kita? Karena dikatakan di sini jelas sekali, saudara, matamu adalah pelita tubuhmu. Tuhan memberi kita mata supaya melalui mata ini bisa menerangi. Pelita itu bicara tentang menerangi, bukan menggelapkan, tapi menerangi, saudara. Betul? Tapi jika matamu jahat, gak baik, malah jadi gelap, saudara. Tapi kalau matamu baik, pelitamu baik untuk menerangi, mata yang untuk menerangi, maka teranglah seluruh hidupmu, teranglah pikiranmu, teranglah hatimu, teranglah tindakanmu, teranglah masa depanmu, teranglah hidupmu, teranglah keluargamu, teranglah studimu, teranglah pekerjaanmu, teranglah pelayananmu. Maka itu mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Jadi senantiasa saudara menjaga mata kita, penglihatan kita, karena Tuhan berikan mata adalah untuk menjadi pelita bagi tubuh kita, untuk menerangi, saudara, bukan untuk menggelapi, saudara, untuk menerangi, saudara. Kalau pelita ini jahat atau rusak atau tidak baik, maka hidup kita, tubuh kita jadi gelap, saudara. Kalau terang itu baik, mata kita baik, teranglah seluruh hati kita, pikiran kita, tindakan kita, hidup kita, keluarga kita, studi atau pekerjaan kita, keuangan kita, pelayanan kita, dan masa depan kita. Amin, amin, saudara. Ibrani 13 ayat 8 dibaca. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kenapa saudara? Jangan mau tertipu, saudara. Jangan melihat yang jelek, karena Yesus kita tetap sama,
Dulu pernah baik, sekarang pasti baik. Bahkan nanti di kemudian hari untuk masa depan kita tetap baik. Tetap baik. Dan tetap baik. Saudara boleh lingkunganmu gelap, tapi saudara lihat, jaga mata saudara. Seperti Tuhan lihat, ada terang dari Tuhan. Dia adalah terang yang bisa menerangi hati kita. Dia adalah terang yang bisa menerangi pikiran kita. Dia adalah terang yang menerangi roh kita. Dia adalah terang yang akan menjadi terang berjalan di tengah kegelapan. Dunia boleh gelap, tapi Tuhan adalah terang. Dia adalah pelita bagi kakiku, akan berjalan diterangi oleh firman Tuhan, diterangi oleh tuntunan Tuhan, diterangi oleh penyertaan Tuhan, diterangi oleh berkat pertolongan Tuhan. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia, anugerah, dan sesuatu yang luar biasa. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Harus terus apa? Jaga mata kita. Selalu jangan izinkan banyak lihat yang tidak baik. Keadaan dunia berubah, Tuhan tidak berubah. Kalau mata kita tidak selalu lihat Tuhan, iman kita berubah terus, kesimpulan kita berubah. Sebentar baik, sebentar jelek. Nanti sebentar, oh baik lagi, baik. Nanti sebentar jelek, baik, jelek. Apa? Tekek atau apa itu, ganti-ganti bingung saudara. Jangan hitung-hitungan gitu. Tuhan tetap baik dan 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 baik selama-lamanya baik. Dulu baik, sekarang baik, selama-lamanya baik. Betul saudara? Jangan dengan perasaan. Karena saudara, apapun yang baik pada awalnya, namanya manusia itu suka luntur. Namanya manusia itu nggak bisa langgeng. Daging itu nggak bisa langgeng, jiwa itu nggak bisa langgeng. Saudara dulu jalan nggak punya sepeda, diberkati Tuhan sepeda. Wah, Tuhanku baik, luar biasa. Sekarang nggak usah jalan dari Klaten ke Solo, nggak usah jalan dari Kartosuro Solo, ada sepeda, luar biasa. Tuhanku baik, hidupku jadi baik punya sepeda. Tapi saudara sudah punya sepeda 3 tahun. Kalau saudara hanya lihat dengan mata, saudara lihat jelek, sepeda yang jelek. Kok enggak sepeda motor? Nah, gitu saudara. Betul enggak saudara? Loh, betul enggak saudara? Betul. Begitu diberi sepeda motor, oh gebiar menuai, dapat sepeda motor. Wah, luar biasa sih, Tuhanku baik. Dengar, sudah 5 tahun lihat sepeda motor saudara. Jelek. Betul? Betul tak? Wah, dapat mobil baik, tapi sama saja, saudara. Dulunya mobil bekas, tidak apa-apa Tuhan, pokok mobil lah, nggak hujanan. Tapi sudah dipakai 5 tahun, mobil ini tidak baik, harusnya beli yang baru, harusnya mereknya ini. Itu nggak pernah. Dunia itu berubah. Saudara dapat jodoh pertama, baik, luar biasa. Setelah menikah, bangetan. Loh, betul, ya atau ya saudara, betul? Kalau kita nggak jaga mata kita seperti itu, bangsa Israel dapat mana luar biasa. Sekarang tidak pernah kekurangan makanan. Tuhanku baik. Tapi setelah bertahun-tahun mana lagi. Mikirnya tidak baik. Manusia itu berubah, saudara. Kasih manusia itu luntur. Anggur itu bisa habis dari manusia. Betul? Hanya kalau kita jaga mata kita, seperti yang Tuhan lihat. Jaga terus, selalu lihat Tuhan, bukan lihat keadaan. Selalu lihat janji Tuhan, bukan lihat situasi. Selalu lihat kebaikan Tuhan, saudara akan tahu kebaikan luar biasa. Amin. Apa yang selalu saudara lihat? Keadaan atau Tuhan? Nah, saya mau tutup dengan satu, ini penting sekali saudara. Nanti saudara baca di rumah, karena nggak punya waktu saudara. Yosua 4, saudara baca mulai ayat pertama sampai ayat bahkan seterusnya saudara, bagus sekali. Tapi saya akan bacakan ayat 8 dan 9 saja. Ya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu di tengah-tengah
Sungai Yordan. Ya, ambil batu di mana saudara? Sungai Yordan. Seperti yang difirmankan Tuhan pada Yosua. Dengar dulu. Yosua beri perintah bangsa Israel itu karena perintah Tuhan pada Yosua. Perintahkan bangsa Israel ambil batu. Mereka melakukan perintah Yosua seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Ambil batu, saudara. 12 batu, ya, orang. Menurut saudara jumlah suku Israel. Jadi setiap suku satu orang satu batu, saudara. Semuanya itu dibawa mereka ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Naik. Terus tempat mereka bermalam taruh di situ. Ayat 9. Pula, jadi pula ini lain lagi. Tadi 12 orang itu. Ya. Sekarang Yosua. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Ya, Yosua ambil batu di situ di tengah sungai tempat tabut itu diangkat. Lalu disusun 12 batu itu. Di tempat bekas jejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu, batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Ini membuat tugu peringatan. Nanti saudara baca, intinya gini. Setelah Yosua bertindak dengan imam angkat tabut, saudara angkat tabut ya. Lalu berjalan menjejakkan kakinya di sungai itu terbelah. Lalu pengangkat tabut itu, misalnya ya dulunya dari sana ya, lalu bertindak dengan iman, pengangkat tabut itu. Waktu kakinya kena air terbuka gitu saudara. Lalu semua jalan, pengangkat tabut itu berdiri di tengah sungai, tetap mengangkat tabut, semua jalan. Setelah semua naik di atas saudara, ya. Tuhan perintahkan Yosua, suruh bangsa Israel ini setiap suku 12 suku. Setiap kepala suku bawa satu batu di atas buat tugu peringatan di tempat mereka bermalam. Itu pertama tadi ayat 8. Ayat 9, Musa masih di situ. Musa juga ambil 12 batu disusun untuk membuat tugu peringatan di satu. Sudah tangkap dulu ya. Jadi sebetulnya ada 2 tugu peringatan. Yang pertama dari sungai Yordan keluar, taruh di atas. Yang satu tetap di dalam, betul? Masih ada di situ. Lalu akhirnya semua naik. Setelah semua naik, tertutup air lagi. Ada 2 tugu batu yang Tuhan perintahkan pada saat itu. Punya arti apa? Musa berkata, supaya nanti kelak kalau anak-anakmu bertanya, batu tugu ini apa artinya? Kamu bisa cerita, Tuhan itu perintahkan, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu menggenapi janjinya, mujizatnya dinyatakan. Oh, seperti zaman Musa, zaman Yosua pun sama, supaya mereka tahu pada zaman anak cucunya Tuhan itu tetap sama. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan adalah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang merentangkan janjinya. Tuhan itu akan membuat janjinya menjadi kenyataan kalau kita mau taat. Artinya apa, saudara? Dengar. Dulu di padang gurun, turun di situ ada batu peringatan, betul? Batu yang di sungai itu akhirnya tenggelam. Artinya kita punya tugu peringatan kita. Hidup lama kita bertobat, dikuburkan, mati. Hidup lama saudara, dosa saudara, bertobat, terima Yesus, dibaptis, dikuburkan. Punya tugu peringatan untuk hidup lama. Dulu saudara berdosa, dulu berzina, dulu mencuri, dulu membunuh, dulu narkoba, dulu hidup saudara rusak, hidup saudara jadi hancur, keluarga hancur. Lalu saudara bertobat, saudara terima Yesus, hidup lama saudara dikuburkan dalam air baptisan, mati. Ingat terus, dulu aku hidupnya tidak baik, rusak, hancur, tapi itu sudah dimatikan dalam Yesus. Sekarang aku terima hidup baru, bang, keluar hidup baru. Saudara ingat? Dan ada tugu peringatan. Sejak awal Tuhan menyertai saudara. Mujizat pengampunan sudah diberikan oleh saudara.
Dulu aku mati, sekarang aku sudah hidup di dalam Tuhan. Mati karena dosa. Dulu aku saudara harusnya dihukum, sekarang sudah dibebaskan. Dulu aku sakit, lalu aku sudah disembuhkan. Dulu ekonomiku hancur, aku sudah diberkati. Dulu rumah tanggaku rusak, aku sudah dipulihkan. Dibuat tugu peringatan supaya kita ingat terus, bahkan sampai anak cucu kita ingat terus kebaikan Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Supaya apa? Kita selalu bisa melihat Tuhan yang baik yang menjadi jaminan. Saudara perhatikan, ada banyak tadi selesai kebaktian share, ada yang cerita betul Bang, itu penting. Dia kenal suatu keluarga, setiap tahun harus kumpul bersama. Saat kumpul bersama, ya mereka hanya boleh makan pohong. Artinya apa saudara? Kumpul untuk ingat, dulu melarat, dulu bisanya makan pohong. Sekarang bisa seperti ini, karena anugerah Tuhan. Jangan sampai lupa anugerah Tuhan. Jangan sampai lupa kebaikan Tuhan. Itu namanya batu peringatan. Saudara bisa pakai dulu, saudara hidup yang salah, hancur, supaya itu ingat. Lalu mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya ingat. Saya lakukan. Foto saya waktu saya gundul nggak pernah hilang, saudara. Karena itu peringatan bagi saya. Dulu saya hancur. Saya sudah tidak punya pengharapan. Supaya saya sadar, jangan macam-macam. Semua adalah dari Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan, karena Tuhan mengampuni, karena Tuhan bertolong, karena Tuhan melakukan mujizat, karena Tuhan berkati lagi. Hanya seperti ini, betul? Gak boleh hilang. Lalu gedung biskop jadi gedung gereja, itu bisa jadi peringatan. Sekalipun tidak ada dananya juga, Tuhan bisa lakukan. Gedung biskop jadi gedung gereja. Ada hal yang bisa kita pakai dalam hidup kita jadi peringatan. Bisa saudara catat, bisa saudara simpan fotonya, bisa saudara pakai apapun, sehingga saudara ingat perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Maka melatih mata saudara melihat rancangan Tuhan yang baik, yang senantiasa membuat kita lihat yang baik. Tapi saya beri nasihat juga, hati-hati, jangan tugu peringatannya mantan pacar saya. Lah fotonya itu saudara bisa jatuh lagi, saudara malah melihat dosa, bisa keseret saudara. Betul? Jangan fotonya raja judi, jangan. Loh, betul saudara, betul. Tapi pengalaman bersama Tuhan, buatlah tugu peringatan. Dua tugu. Yang pertama, hidup lama yang merusak hidup saudara dikuburkan. Pengalaman itu jangan lupa. Lalu buatlah tugu peringatan lagi. Bagaimana sejak awal kemurahan Tuhan dulu tidak berarti, dibuat Tuhan berarti. Dulu nggak bisa melayani, sekarang dipakai oleh Tuhan. Dulu rusak, sekarang diperbaiki oleh Tuhan. Itu jadi tugu. Catat, bila perlu pasang. Terus saudara, ada tugu yang bisa kita lihat, supaya mata saudara tetap melihat kebaikan Tuhan, supaya mata saudara tetap melihat janji Tuhan, supaya mata saudara tetap melihat penyertaan Tuhan. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang akan sama, kelak akan sama, selamanya sama. Mata saudara akan terus melihat cara Tuhan melihat, cara Tuhan bekerja, apa yang dijanjikan Tuhan. Dan saudara akan mengalami kemuliaan, anugerah, dan berkat. Untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara, untuk keuangan saudara, untuk gereja kita. Kita lihat sejak awal hanya 7 orang, tapi Tuhan sudah bisa berkarya sampai sekarang. Sekarang kita 30. Sekarang kita masuk gelombang kedua. Itu harus menjadi tugu peringatan. Kalau dulu 7 bisa 30, berapa kali lipat nggak terhitungkan. Sekarang 30, Tuhan bisa lakukan ribuan kali lipat, nggak terbatas. Maka kita bisa melihat 1 juta jiwa diselamatkan. Cara Tuhan melihat, betul. Dulu nggak punya dana bisa bangun sampai gedung ini. Dulu ini harus jadi batu peringatan gedung ini. Tuhan bisa lakukan jauh lebih besar. Dulu hanya 1, sekarang sudah jadi 10 lebih. Itu jadi batu peringatan. Tuhan bisa lakukan jauh lebih besar. Maka bukan hanya di kota Solo, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di luar pulau, bukan hanya di Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa.